Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga senantiasa tetap sehat, tetap semangat untuk kembali mengikuti pembelajaran yang pada dalam kali ini kita akan belajar tentang adab makan, minum, dan tidur. Ini adalah materi Al-Islam kelas 2. Nah, silahkan anak-anak sambil mendengarkan penjelasan dari Mister dibuka modulnya ya tentang bab adab makan, minum, dan tidur ya di bab 3 tentang akhlak ya. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana adab makan, minum, serta tidur. Dan siapkan juga alat tulisnya apabila ada penjelasan Mister yang belum ada di modul sehingga dapat melengkapi materi dari anak-anak. Kita mulai ya. Oh ya, sebelumnya marilah kita berdoa dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari adab makan dan minum. Makan dan minum itu merupakan kebutuhan manusia ya. Semua makhluk hidup, tidak hanya manusia ya, semua makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Manusia, hewan, tumbuhan ya. Semua makhluk yang diciptakan Allah di bumi ini itu membutuhkan yang namanya makan dan minum. Seperti yang dapat anak-anak lihat di gambar, ini adalah ilustrasi makanan-makanan apa saja yang dimakan oleh manusia. Di sini ada protein yang berupa daging, susu, ikan, telur. Di sini ada karbohidrat berupa nasi, gandum, ketela. Ya, di sini ada sayur mayur, ya, sayur mayur. Di sini ada terong, labu, tomat, sawi, wortel, ya, dan berbagai macam sayuran yang lain. Dan di sini ada juga buah, ya, buah seperti semangka, pisang, ya, kemudian keju, ya. Dan semua makanan ini itu dibutuhkan manusia untuk mendapatkan energi. Nah, karena seperti tadi yang Mister sampaikan di awal bahwa makan itu merupakan kebutuhan manusia. Ya, karena apa? Tubuh kita itu apabila ingin digunakan untuk beraktivitas harus mempunyai energi. Nah, energi itulah yang diambil dari makanan yang kita makan. Tetapi makan juga harus dengan tata cara yang baik agar apa? Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan dan rezeki itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa saja adab makan dan minum itu seperti dapat anak-anak lihat di modul ya. Yang pertama adalah adab makan dan minum itu adalah berdoa. Berdoa itu adalah sebelum maupun sesudah makan dan minum ya. Di sini dapat anak-anak lihat doa sebelum makan dan doa sesudah makan ya. Anak-anak mungkin sudah hafal dari sebelum TK pun pasti sudah diajarkan orang tua. Karena apa? Doa ini itu adalah yang pertama sebagai wujud syukur karena kita mendapatkan rezeki dari Allah berupa makanan atau minuman, dan doa inilah yang membantu kita, menolong kita agar ketika kita menikmati nikmat dari Allah itu kita mendapat keberkahan dan tidak tersedak atau mendapat gangguan yang lain ketika kita makan. Nah, seperti dapat anak-anak lihat dari arti dari doa sebelum makan maupun sesudah makan, di situ memohon kepada Allah ya, memohon kepada Allah agar senantiasa ya, kalau doa sebelum makan itu agar senantiasa diberikan rezeki dan dipelihara dari siksa api neraka. Kemudian doa sudah makan itu mengandung makna bahwa setelah kita mendapatkan nikmat makan dan minum, kita berharap dan memohon pertolongan Allah agar kita senantiasa termasuk golongan orang-orang yang muslim. Seperti itu untuk yang adab makan dan minum yang pertama, yaitu berdoa.
Kemudian yang kedua adalah menggunakan tangan kanan. Ya, seperti dapat anak-anak lihat di gambar. Nah, anak kecil saja sudah diajarkan menggunakan tangan kanan ketika makan. Karena apa? Ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makan ataupun minum harus menggunakan tangan kanan. Gitu nggih. Kemudian apa adab makan dan minum yang selanjutnya? Oh, yaitu hendaknya makan sambil duduk. Nah, di gambar ini Mister mencontohkan ya anak yang makan sambil berdiri. Nah, ini tidak boleh ya, makanya Mister kasih tanda silang. Karena apa? Kita ketika makan itu hendaknya sambil duduk ya, sambil duduk. Begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah makan dan minum secukupnya ya. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk senantiasa tidak berlebih-lebihan, termasuk dalam berlebih-lebihan memakan makanan. Karena apa? Kalau kita makan terlalu berlebih ya, atau istilahnya over, maka itu tidak baik juga bagi tubuh. Karena apa? Lambung kita atau perut kita itu harusnya diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, dan sepertiga untuk air. Nah, kalau semuanya diisi makanan, pastinya akan mengganggu pencernaan. Nah, maka dari itu kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Nah, nanti kalau berlebih-lebihan sama seperti di gambar ini ilustrasinya ya, akan menjadi gendut. Yang selanjutnya adalah kita tidak boleh berbicara saat makan. Kenapa? Yang seperti di gambar pasti akan tersedak. Karena apa? Nanti ketika kita bicara sambil makan, itu nanti makanan itu akan bercampur dengan rongga udara sehingga dapat menyebabkan tersedak. Seperti itu ya. Untuk adab makan dan minum yang terakhir adalah tidak mencela makanan. Ya, karena makanan itu merupakan pemberian Allah, maka kita tidak boleh mencela. Ya, karena kita termasuk beruntung apabila kita bisa makan. Banyak saudara-saudara kita yang di luar, entah itu di sekitar kita, mungkin kita bisa melihat mereka yang kelaparan ataupun sampai meminta-minta di jalan hanya untuk makan. Kita harusnya bersyukur karena setiap saat kita bisa makan makanan yang sangat lezat. Begitu untuk adab makan dan minum ya. Kita lanjutkan untuk yang adab tidur ya. Seperti makanan juga, tidur itu merupakan kebutuhan manusia. Tujuannya untuk apa? Tidur itu untuk mengistirahatkan tubuh setelah kita seharian beraktivitas ya, tangan kita bergerak, kaki kita berjalan ya, otak kita berpikir, itu juga membutuhkan yang namanya istirahat ya. Seperti ibarat mesin itu apabila dipacu terus maka lama-kelamaan akan rusak. Tapi ketika mesin itu diistirahatkan, maka ketika mau digunakan kembali, mesin itu akan stabil. Nah, seperti tubuh kita juga. Tubuh kita itu juga membutuhkan yang namanya istirahat, yaitu dengan tidur ya. Tubuh yang lelah ya dan tidak dapat berkonsentrasi jika tidak tidur ya. Tubuh itu akan lelah jika tidak tidur. Seperti yang Mister ilustrasikan tadi ibarat mesin. Namun tidur itu juga jangan berlebihan seperti makan tadi ya. Tidur itu seperlunya ya. Kalau tidur itu berlebihan, maka apa yang terjadi? Ibadah kita tidak lancar ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan lain itu akan tertunda dan akan menyebabkan masalah. Terus apa saja adab tidur itu ya?
Yang pertama adalah menggosok gigi, berwudu sebelum tidur. Jadi ketika kita sebelum tidur itu harus membersihkan diri juga dengan cara menggosok gigi, kemudian membersihkan muka, tangan, kaki dengan cara berwudu. Insya Allah ketika kita misalkan sebelum tidur itu dalam keadaan suci, maka Allah akan menjaga tidur kita ya. Dan tidur kita akan berasa nikmat dan bernilai ibadah seperti itu ya. Dan tujuan juga menggosok gigi agar apa? Setelah seharian mulut kita itu digunakan untuk makan dan lain-lain, ketika kita tidur maka mulut kita dalam kondisi bersih sehingga kuman-kuman tidak merusak gigi. Begitu ya. Selanjutnya adab tidur yang kedua adalah selalu membersihkan tempat tidur ya. Tidak hanya kasurnya yang dibersihkan, tapi lantai di sekitar tempat tidur juga harus dibersihkan. Membersihkan ini tidak hanya sebelum tapi juga sesudah bangun tidur kita harus membersihkan, merapikan ya, agar kamar kita atau tempat tidur kita senantiasa bersih, tidak ditempati oleh setan, karena setan suka tempat-tempat yang kotor. Kemudian adab tidur yang selanjutnya, berbaring ke sebelah kanan. Ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ketika kita di awal tidur itu kita berbaring di sebelah tangan ya. Dan Mister sampaikan posisi tidur yang disukai oleh setan itu adalah posisi tidur yang tengkurap. Nah, maka dari itu kita harus menghindari posisi tidur yang ini ya, yang Mister silang ini ya. Kita tidak boleh tidur tengkurap. Kemudian ya, pastinya kita harus berdoa ya, seperti makan dan ibadah yang lainnya. Tidur itu juga bernilai ibadah apabila kita berdoa sebelumnya atau setelahnya ya. Doa sebelum tidur ya, di sini pasti anak-anak sudah hafal serta doa bangun tidurnya ya. Begitu penjelasan dari Mister untuk pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham dan dapat bermanfaat bagi anak-anak sebagai pengantar pembelajaran Al-Islam. Demikian Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.